Jamaah Masjid Al-Muhajirin ini orangnya serius-serius. Dari mana Ustaz tahu? Diketik pertanyaannya. Artinya memang niat nuntut ilmu. Diketik dari rumah, di print, dibawa. Bayangkan serius. Bayangkan kalau sudah diketik, di print, enggak saya bacakan. Sumpahnya saya. Mati berdirilah kau Abdul Somad. Saya seorang bankir di salah satu bank swasta konvensional. Menurut hukum agama apakah masuk kategori riba? La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang memberi makan riba. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, dua orang saksi yang menjadi saksi dalam transaksi riba. Kulluhum sawa, semua mereka sama. Jadi gimana nasib saya Pak Ustadz? Kalau ada kerja lain pindah. Tak ada kerja lain Pak Ustadz, istri hamil tua, rumah belum lunas. Jangan kau lanjutkan, tak sampai hati aku mendengarnya. Boleh kerja di situ sampai dapat kerja yang layak karena hukum darurat. Pilihannya dua, makan babi atau mati. Pilih mana? Pilih makan babi apa mati? Jangan mati, nggak boleh. Pilih babi, ambil kecap, masak babi itu sedikit. Karena kita tidak boleh pilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Makan riba, makan babi, sementara datang pisang. Tapi kalau udah datang pisang, tinggalkan babi, makan pisang. Jangan nanti datang kawan bawa pisang, bro, ini ada pisang. Makanlah pisang, enak babi ini. Apakah saya berdosa apabila niat saya hanya untuk mencari nafkah keluarga? Di bank ini gajimu 5 juta, tapi kau kerja lain 3 juta masih bisa hidup. Pilih yang 3, tinggalkan 5. Tapi kalau tak ada sama sekali Pak Ustadz, maka di situ engkau darurat. Niat dalam hati, ya Allah, beri aku pekerjaan yang lebih halal, lebih baik, akan kutinggalkan yang riba. Alhamdulillah Ustaz Somad, dengan ceramah Ustaz kemarin saya sudah meninggalkan. Kapan meninggalkannya? Baru kemarin. Umur berapa? 56 tahun. Rupanya pensiun. Apabila saya sudah punya keinginan atau niat suatu hari nanti atau dalam beberapa tahun ke depan akan berhenti dari tempat saya bekerja saat ini, namun saya masih mempersiapkan modal terlebih dahulu agar saya berhenti, saya memiliki penghasilan lain. Ini panjang ceritanya. Pokoknya kalau ada kesempatan engkau meninggalkan riba, tinggalkan. Anggap ketika makan itu sama dengan makan babi, maka haram, lepaskan. Kita doakan mudah-mudahan yang terjerat riba dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum orang sudah meninggal punya utang di bank? Apakah harus dibayar ahli waris atau dianggap lunas? Sedap kali. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Tidak boleh membagi harta warisan sebelum dikeluarkan dua. Yusi biha, keluarkan wasiat. Audain, bayarkan hutang. Makanya jangan bangga kalau bapakmu punya harta warisan 1 miliar. Boleh jadi utangnya 1,5. Makanya kita baca, jangan beli ruko ini bermasalah. Karena rupanya dibagi ahli waris tapi dituntut. Bayarkan dulu wasiatnya, keluarkan dulu hutangnya, barulah ahli waris boleh membagi harta warisan. Habis harta warisan, hutangnya masih ada. Siapakah yang membayar? Wajibkah ahli waris? Ahli waris tidak wajib membayar kalau harta si yang meninggal tak ada. Ahli waris tes. Ahli waris. Oh, yang ini mic-nya kecil, suara besar. Ini mic besar, suara kecil.
Memang kita tak bisa menilai dari casing. Ahli waris tidak wajib membayarkan hutang dari uang dia pribadi. Tapi kalau dia bayarkan maka baik dan terhitung sebagai sedekah. Wahai anak-anak muda, kalau bapak kalian punya hutang, jual semua asetnya, bayarkan. Setelah selesai masih ada juga lagi, kau tidak wajib membayarkannya. Tapi kalau engkau bantu bayarkan, maka engkau sudah berbuat baik. Dan bapak-bapak, jangan kau mati meninggalkan hutang. Hutang budi Pak Ustadz, itu lain ceritanya. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Ustadz, saya mau tobat. Ya, baik. Kasih jalan sini, dari sini, Pak. Saya mau tobat, mau hijrah. Saya mulainya dari mana? Dari kamar mandi. Kenapa taubat itu dari kamar mandi? Mamin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat, summa yusolli rak'ataini, usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Usahakan menangis, meneteskan air mata, minta ampun kepada Allah. Ikuti pengajian kiai, habaib, alim ulama, tuan-tuan guru. Setelah itu banyak berinfak, bersedekah, sampailah istiqomah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa hak istri terhadap suaminya, Pak Ustaz? Ibu punya sawit, amin. Di desa Semuli tanam sawit, tanam karet, apa tanam duit? Sawit. Ada semua. Oke. Ibu punya sawit 2 hektar. Amin. Bapak punya sawit 2 hektar. Apa beda sawit ibu sama sawit bapak? Dalam sawit bapak ada hak ibu, tapi dalam sawit ibu tak ada hak bapak. Setuju? Ibu waktu nikah, ibu punya harta warisan dapat dari ayah ibu, punya ruko 1 tahun disewakan 50 juta. Bapak pun juga waktu nikah begitu. Apa bedanya? Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam 50 juta punya ibu tadi, bapak tak punya hak apa-apa. Tapi karena ibu ini cinta mati, apa kata dia? Mas, jangankan yang 50 juta ini, nyawaku kuberikan. Pakailah mas, pakai. Tapi kalau kau macam-macam, jadi laki-laki mesti ngerti bahwa harta dia itu ada nafkah bagi perempuan. Apa hak si ibu dari hak duit bapak tadi? Hak si ibu adalah kewajiban tanggung jawab bapak, kasih mereka makan. Ibu sudah makan? Belum. Yang kedua, kasih mereka pakaian. Ini ibu-ibu ini semuanya sudah dapat hak. Karena banyak di luar sana perempuan tak dapat hak. Ada perempuan tinggi 170 cm dikasih lakinya baju 70 cm. Ada yang belum selesai dijahit, diambil saja. Resleting belum berpasang. Alhamdulillah ini sudah. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Aslinya bapak yang mendidik ibu, tapi karena bapak tak sanggup mendidik, bapak panggil guru ngaji untuk mendidik ibu. Cari guru ngajinya perempuan. Yang guru ngaji laki-laki, nanti berdua dia belajar huruf fa. Makan, pakaian, pendidikan,
tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kasih dia perhatian. Mama kok nggak tua-tua? Oh, dia pun melayang ke awan. Padahal dalam hati bapak, udah peot. Ustaz, di kampung saya banyak aliran. Bagus aliran listrik. Malah yang kita khawatirkan kalau tak ada aliran, padam. Saya bingung harus pilih yang mana. Pilihlah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali, tasawuf Sunni bukan falsafi. Itulah yang dituliskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Abul Hasan Asy-Syadzili atau Abu Hamid Al-Ghazali. Yang sholat berjamaah. Mbak Hasyim ketika sedang sakit di Tembuk Ireng, kata santrinya, Mbak sholat di kamar aja di rumah. Apa kata Mbak Hasyim? Waktu itu dia sedang demam. Panasnya api neraka belum ada apa-apanya panas badanku ini dibandingkan panasnya api neraka. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu jangan terpukau dengan kehebatan yang disangka karomah, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya melaksanakan sholat berjamaah. Pegang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz, sampai batas mana tanggung jawab ayah ke anak? Pak Haji, ya Pak Ustadz, itu anak Pak Haji, iya. Kok dia nggak pakai jilbab, rok pendek sekarang? Bukan tanggung jawab saya Ustadz, tanggung jawab suaminya. Betul nggak omongan ini? Tidak. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Ibu punya anak gadis, dulu jilbabnya panjang, roknya panjang. Tiba-tiba nikah dengan laki-laki salah pilih. Setelah nikah dia datang pakai rok setengah tiang, jilbabnya pasrah tapi tak rela, kukunya hitam, antingnya di hidung 3 biji. Kebetulan dapatnya laki anak fam. Dulu kalau ketemu diciumnya tangan ibu. Sekarang setelah nikah, mama sehat. Apakah ayahnya diam saja? Bapak wajib memanggil menantu bapak. Anak Fang, sini kau sebentar. Kenapa anak gadisku yang dulu baik kau jadikan begini? Kau mesti kembali kepada ajaran Islam. Panjang jilbabnya, panjang kainnya, hilangkan kutek karena air wudhu tak masuk. Panjang. Jadi tanggung jawab bapak sampai mati. Mana dalilnya Pak Ustaz? Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, masukkan ke pondok pesantren, ngaji sama kiai, wa zawwajahunna, nikahkan dengan suami yang soleh-soleh, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Mudah-mudahan bapak ibu yang punya anak rawat sampai mati dapat surga, janji Allah. Selamat datang di bumi sang rua jurai. Nak bertanya tas, janganlah disingkat, pakai us lah. Ini jamaah ini kadang ada yang nulis di sini tas, rupanya usnya di situ. Us. Selamat datang us. Tasnya di sini. Hebat masyarakat desa Semulijaya. Bagaimana sosok ideal seorang menantu laki-laki dalam Islam? Laki-laki memilih perempuan sifatnya 4. Tungkahul mar'atu li 4, perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, kaya, wali hasabiha, keturunan baik-baik, wali jamaliha, cantik,
walidiniha, karena agamanya. Jangan pandang karena hartanya, harta akan binasa. Jangan pandang karena uangnya, uang akan sirna. Pandanglah karena taat beragama, karena itu yang tidak akan lapuk, karena hujan tak akan lekang karena panas. Laki-laki memilih perempuan 4 sifatnya. Sekarang dibalik, perempuan melihat laki-laki 2 sifatnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Bu, kalau baik akhlaknya, baik agamanya, nikahkan dia dengan anak gadismu. Siap? Yang bilang siap tuh ini yang punya anak. Jangan kau tengok kendaraannya. Kalau datang naik ojek kau usir pulang. Kap 70 kasih air putih. Kijang Innova kopi susu. Alphard masuk, rupanya 3 bulan angsuran nggak dibayar. Al-Fatihah. Saya ingin tanya bagaimana cara bertaubat dari segala dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Kalau dosanya kepada Allah, mandi taubat, sholat sunat taubat. Kalau dosanya kepada manusia, minta maaf. Kalau ada utang piutang, bayar. Kalau ada yang menyakitkan hati, mohon maaf. Nanti kalau saya mohon maaf sama dia, dilemparnya pakai panci Pak Ustadz, pakai rantang pun gak apa-apa. Yang penting kita sudah minta maaf. Oleh sebab itu maka yang akan datang wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, beramal soleh, maka dosa-dosa yang lalu mudah-mudahan dihapuskan dengan segala amal ibadah itu insyaallah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat maka seakan-akan dia tak punya dosa. Maka jaga hati, jaga lidah, jaga tangan, jaga pikiran, jaga perbuatan. Allah menjaga kita. Istiqomah sholat berjamaah, ikuti kajian kiai alim ulama, membaca Quran, melazimkan wirid yasin, ikut berjamaah silaturahim. Akhirnya kita pun akan mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceramah sudah, jawab pertanyaan sudah. Terakhir mari kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala.